Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu makroekonomi. Karena ini termasuk video awal ya, sehingga pembahasan pada kali ini lebih kepada penyegaran apa yang sudah kalian dapatkan di perkuliahan sebelumnya, misal di pengantar ekonomi makro. Oke, jadi saya kira kita lebih banyak untuk mengulas kembali atau menyegarkan apa yang sudah kalian pahami pada perkuliahan sebelumnya. Oke, topik bahasan yang akan kita bahas pada video ini adalah perbedaan antara makroekonomi dan mikroekonomi, kemudian bagaimana seorang ekonom berpikir, kemudian mekanisme apa itu pasar dan market clearing ya. Selanjutnya ada basic supply demand. Yang selanjutnya ada flexible and sticky prices ya, harga fleksibel dan harga yang kaku. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Apa perbedaan antara makroekonomi dan mikroekonomi? Oke. Di sini bisa dilihat bahwa makroekonomi itu melihat secara agregatif ya. Jadi melihat secara keseluruhan, sedangkan mikroekonomi dia melihat unit-unit terkecil dalam ekonomi. Sebagai contoh, kalau di mikro itu berarti kita mempelajari individu atau rumah tangga ya, kemudian perusahaan. Sedangkan di makroekonomi kita akan membahas secara agregat. Bahasannya itu misal pendapatan nasional, kemudian level harga. Selanjutnya kita juga bahas tentang pengangguran. Pengangguran secara agregat ya, bukan secara individu. Oke, kalau bisa dianalogikan gitu, saya akan menganalogikan bahwa makroekonomi itu ibaratkan seperti hutan. Kita mempelajari hutannya. Sedangkan kalau mikroekonomi, kita mempelajari pohonnya. Dengan analogi tersebut, kita tahu bahwa sebenarnya makroekonomi itu adalah kumpulan atau keseluruhan dari mikroekonomi yang ada. Misal pada level suatu negara. Jadi makroekonomi dan mikroekonomi itu tidak bisa terlepas satu sama lain. Kita akan lanjut bagaimana seorang ekonom berpikir. Untuk mempelajari sesuatu atau untuk memudahkan pemahaman terhadap ilmu ekonomi, itu biasanya ekonom itu membuat sebuah model-model tertentu. Oke, misal di sini ada rumus ya. QD itu quantity demand itu sama dengan D, P dan Y. P di sini merupakan simbol dari harga. Misal di sini contohnya ini adalah permintaan untuk pizza ya. Oke, kuantitas permintaan pizza itu dipengaruhi oleh harga dari pizza itu sendiri. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh agregat income atau income secara keseluruhan. Kemudian jika kita lihat dari sisi supply-nya, supply dari pizza itu sendiri atau penawaran dari pizza itu sendiri itu dipengaruhi oleh harga dari pizza itu sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah harga dari bahan bakunya, misal berapa harga tepungnya, berapa harga tomat dan lain sebagainya. Kita lanjut ke bagaimana seorang ekonom berpikir ya. Masih di topik yang sama.
ekonom itu juga kerap kali menggunakan variabel. Nah, secara umum kita ada dua variabel, yaitu endogenous variable, yang kedua exogenous variable. Oke. Variabel endogen adalah variabel yang berusaha ingin dijelaskan oleh model tertentu. Sedangkan variabel exogen itu adalah variabel penjelas dari variabel endogen. Mungkin agak sedikit sulit. Ini saya beri contoh. Jika kita mengambil contoh permintaan dari pizza itu tadi, maka quantity demand ini adalah variabel yang ingin diteliti atau ingin dicari apa yang mempengaruhinya. Maka dia adalah variabel endogen. Sedangkan P dan Y, harga dari pizza, kemudian agregat income, itu adalah variabel exogennya. Jadi saya kira jelas ya, variabel endogen adalah variabel yang ingin dijelaskan. Sedangkan exogen adalah variabel penjelasnya. Oke. Ini katakanlah ya, ini sebuah kurva demand dari pizza. Titik keseimbangan awalnya P-nya di sekitar sini ya. Kemudian Q-nya di sekitar ini. Kemudian saat terjadi kenaikan harganya ini menjadi P aksen di sini, itu maka quantity demand-nya itu akan turun atau akan berkurang. Jadi ini kurang lebih bagaimana seorang ekonom berusaha menjelaskan fenomena-fenomena tertentu dalam ekonomi. Oke, kita lanjut ke pergeseran dari kurva permintaan. Di sini bisa kalian baca, rekan-rekan semua, kenaikan agregat income itu menyebabkan permintaan terhadap pizza, ya, dia increase, dia naik. Oke, pada harga tertentu ya. Kemudian konsumen ingin membeli pizza lebih banyak karena terjadi kenaikan income. Oke, pada hal ini, ya, pada kondisi ini itu menyebabkan pergeseran kurva permintaan pizza. Ya, yang tadinya dia sekalipun harganya naik, namun kuantitinya tetap tinggi. Kuantitinya juga naik. Itu disebabkan karena apa? Karena pendapatannya, bisa kita bilang di sini pendapatan agregatnya itu naik. Jika kita analogikan, misal sewaktu kalian mahasiswa gitu katakan, walaupun ini tidak bisa dikatakan secara makro ya, tapi ini hanya untuk analogi saja. Waktu kalian mahasiswa, kalian belum punya penghasilan ya, penghasilannya dari orang tua, pemberian orang tua. Itu mungkin kalian hanya konsumsi kopi, misal itu mungkin 1 bulan sekali. Oke, namun saat kalian sudah bekerja, kalian sudah punya penghasilan, artinya pendapatan per bulannya itu lebih besar. Ada kemungkinan konsumsi yang tadinya sebulan sekali minum kopi di kafe gitu misal, itu menjadi 3 atau 4 kali atau lebih dalam 1 bulan. Artinya apa? Artinya bahwa peningkatan pendapatan itu juga mendorong peningkatan konsumsi. Itu secara mikronya. Kemudian secara makronya pun akan demikian, karena mikro dan makro dia saling terkait satu sama lain.
Oke, kita akan lanjut. Oke, kemudian kita akan lihat dari sisi supply-nya. Misal di sini dijelaskan bahwa kenaikan harga dari material, ya, bahan baku untuk pizza itu menyebabkan kurva penawarannya bergeser ke kiri. Ya, kurva penawarannya dia bergeser ke kiri. Artinya apa? Kenaikan harga material itu juga akan mendorong kenaikan harga pizza itu sendiri. Kemudian menyebabkan permintaannya menjadi turun, ya. Karena harganya naik, materialnya naik, mau nggak mau juga produsen akan menaikkan harga. Misal dia memilih menaikkan harga atau mereka memilih untuk memperkecil produksi mereka. Artinya itu menyebabkan supply-nya berkurang. Oke, supply berkurang menyebabkan harganya naik dan quantity demand-nya ya, quantity demand-nya itu turun. Oke. Jadi ini adalah hal-hal yang menyebabkan kurva baik permintaan maupun penawarannya itu dia bergeser. Bagaimana kalau terjadi kenaikannya pada sisi harganya saja, bukan pada sisi harga material ya. Misal di sini dia dari P1 kemudian harganya saja yang naik. Ya, harganya naik di sini, maka dia hanya akan bergeser di sini. Dia tidak bergeser, dia hanya akan bergerak naik atau turun sepanjang kurva ini. Itu kalau yang terjadi perubahannya dari sisi harga. Kalau harganya naik, berarti quantity demand-nya turun. Dia akan di sebelah sini. Tapi kalau harganya turun, harga pizzanya ya, maka quantity demand-nya akan naik. Itu kalau terjadi perubahan di harga pizzanya. Tapi karena ini terjadi perubahan di Y-nya, di agregat income-nya, maka dia yang terjadi adalah kurva demand-nya bergeser. Sama halnya dengan kurva supply-nya. Kalau yang terjadi harga naik saja ya. Misal di sini harga naik nih P1, misal di sininya P2, maka supply-nya akan bertambah. Ya. Supply-nya akan bertambah. Yang ditawarkan akan bertambah. Jika yang naik itu adalah harga pizzanya. Misal nih yang lagi booming sekarang itu ada salah satu umbi-umbian porang ya. Itu yang harganya naik. Dulu tidak dilirik. Porang itu harganya murah, tidak dilirik. Orang tidak mau memproduksi porang atau menanam porang. Tapi setelah harga porang itu naik, supply-nya juga naik. Jadi dia akan bergerak di sisi sini. Namun, karena yang terjadi kenaikan adalah harga materialnya, artinya dia menurunkan profitabilitas, dia menyebabkan kurva supply-nya bergeser ke kiri. Jadi dia bukan hanya bergerak sepanjang garis ini, tapi dia bergeser. Itu adalah perbedaan kalau yang terjadi perubahan di sisi harga pizzanya dan di sisi harga materialnya, harga bahan bakunya. Oke, kita akan lanjut. Market dan market clearing. Oke, kita mempersamakan persepsi dulu ya, jangan sampai keliru karena kalian itu mahasiswa ekonomi ya, mahasiswa ekonomi, fakultas ekonomi itu jadi jangan sampai keliru. Definisi pasar. Oke, di sini dijelaskan bahwa market itu artinya adalah pertukaran barang dan jasa ya, barang dan jasa
sebagai hasil dari penjual dan pembeli melakukan kontrak ya satu sama lain, baik secara langsung maupun menggunakan institusi perantara. Ya. Jadi definisi pasar itu tidak melulu atau harus merujuk kepada suatu tempat yang berwujud fisik. Misal kalau di Salatiga itu ada pasar Salatiga ya, pasar raya. Itu adalah marketplace, ya, tempat orang berjualan. Sedangkan market dalam ekonomi itu tidak harus merujuk suatu tempat. Jadi dimanapun itu saat terjadi jual beli, saat terjadi kontrak, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya itu disebut pasar. Tidak harus merujuk ke suatu tempat. Kalau dia merujuk ke suatu tempat, itu maka disebut marketplace. Kemudian kalau sekarang kita di eranya digital ya, banyak sekali platform, misal kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, itu juga marketplace. Itu juga marketplace. Namun bedanya dengan pasaraya dia adalah online marketplace. Ya. Kalau pasaraya itu marketplace saja, sedangkan Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya itu online marketplace. Oke, kita lanjut ke market clearing. Oke, sebenarnya proses market clearing ini adalah proses di mana bertemunya atau titik temunya antara supply dan demand sehingga membentuk harga tertentu. Itu yang disebut dengan market clearing. Ya, jadi proses terbentuknya harga satu harga tertentu ya itu yang disebut dengan market clearing. Jadi atau equilibriumnya. Kita biasa mendengarnya dengan equilibrium. Jadi misal di sini equilibriumnya di sini. Ya. Ini ada dia terbentuk di sini bukan hanya tanpa proses kemudian terbentuk saja, tapi dia melalui proses penyesuaian berapa jumlah supply-nya, berapa jumlah demand-nya, sehingga membentuk satu harga tertentu. Itu yang disebut dengan market clearing. Oke, pada misal ya, pada musim-musim tertentu, kalau kita berbicara harga cabai ya, misal pada musim kemarau gitu, harga cabai murah sekali. Ya, harga cabai murah sekali. Namun pada saat musim penghujan itu karena sulit menanam cabai di musim penghujan itu menyebabkan produksi cabai turun sehingga suplainya pun dari sini misal dia bergeser ke sini. Itu yang disebut dengan market clearing. Jadi ada proses-proses tertentu yang menciptakan suatu harga. Oke. Baik, kita lanjutkan ke flexible and sticky prices. Jadi ada dua asumsi ya. Yang pertama adalah asumsi bahwa harga itu sifatnya fleksibel. Jadi market clearing itu dia sangat responsif gitu. Tapi juga ada sticky assumption. Ya, asumsi ini menggambarkan bahwa market itu dia tidak responsif. Jadi harga itu dia penyesuaiannya secara gradually. Ya. Oke. Kemudian kedua asumsi ini mana yang benar? Dalam kenyataannya kedua asumsi ini bisa terjadi keduanya. Yang pertama, misal flexible assumption dia itu market clearing itu dia responsif, sangat cepat penyesuaiannya dan sifatnya continuous itu pada industri-industri yang sifatnya raw material atau barang-barang dia misalnya barang-barang mentah, barang-barang pertanian.
kayak harga emas, harga batu bara ya, barang-barang pertambangan, kemudian harga-harga sayur mayur, itu dia bisa cepat ya, penyesuaian harganya. Namun pada industri-industri yang dia sudah melalui proses produksi ya, misal seperti barang-barang manufaktur, restoran dan lain sebagainya, kemudian dia juga punya pekerja, pekerjanya itu misalnya gajinya bulanan, itu juga penyesuaian harganya tidak bisa responsif, tidak bisa cepat. Kalau kalian perhatikan barang-barang manufaktur, misal kayak mie instan, atau mungkin minuman, kemasan, dan lain sebagainya, itu kalian hampir sulit melihat harganya berubah setiap hari. Gitu. Tapi pada kondisi tertentu ya, misal satu tahun dia akan berubah, katakanlah 2 atau 3 kali, itu mungkin terjadi pada industri-industri manufaktur. Kemudian dari sisi upah pun biasanya juga seperti itu. Biasanya secara tahunan itu baru ada penyesuaian upah dan lain sebagainya. Jadi kedua asumsi ini benar, bisa terjadi dalam realnya, kondisi sesungguhnya. Namun kita juga harus melihat apa industrinya. Kalau yang sifatnya raw material, dia cenderung responsif, sedangkan kalau yang dia manufaktur, dia cenderung kurang responsif ya, market clearingnya. Oke, kita akan lanjut. Saya kira ini adalah akhir dari sesi diskusi kita pada video kali ini sebagai video pembuka. Jika ada yang masih kurang dimengerti dari video kali ini, silakan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya, atau di sesi kita kuliah Zoom. Saya kira itu video kali ini. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.